Halo rekan-rekan profesional, pernah nggak sih kalian itu ya, udah nulis email panjang-panjang atau jelasin project sambil berbusa di sebuah meeting, ujung-ujungnya masih salah tangkap juga. Terus yang disalahin siapa? Pasti bilangnya, wah kurang komunikasi nih. Selamat datang di channel LND Indonesia, saya Teddy Irawan atau biasa disapa Teira Dwayne. Ini adalah episode pertama dari mega playlist kita yaitu seri komunikasi. Sebagai informasi, seri ini akan terdiri dari 8 video eksklusif dan ada info penting nih. Pastikan kalian tonton dari episode 1 sampai 8 karena di akhir video ke-8 nanti akan ada post-test yang bisa kalian akses cukup dengan scan QR code di layar. Jadi siapkan catatan kalian dari sekarang. Buat yang belum subscribe, yuk klik tombol merahnya dan nyalain loncengnya sekarang. Kita mulai dari slide pertama ya. Kita lihat judul topik kita hari ini yang merupakan fondasi paling penting yaitu mengekspresikan pikiran, perasaan, dan ide secara jelas, ringkas, dan menarik. Lanjut ke slide 2, kenapa ini penting banget? Coba kita lihat quote ini ya. Komunikasi itu bukan cuma soal ngomong guys, tapi soal berhubungan dengan orang lain. Kalau kita gagal ngomongin ide kita dengan meyakinkan, ide sebagus apapun bakal berujung di tempat sampah. Dan percaya nggak percaya, ini di slide 3 ada data dari SHRM. Dari survei ke 400 perusahaan besar, kalian tahu berapa rata-rata kerugian tahunan akibat komunikasi yang jelek? 62,4 juta dolar per perusahaan. Kalau dirupiahin itu udah triliunan ya. Jadi miskomunikasi itu bisa bikin project ngaret, bisa bikin klien kabur, dan juga produktivitas hancur. Itulah kenapa di slide keempat ini ditegaskan bahwa komunikasi yang baik itu kunci menciptakan tempat kerja yang efisien dan produktif. Lalu, siapa yang bertanggung jawab? Slide 5 menjawabnya, yaitu Anda. Ya, kita semua yang ada di perusahaan punya peran di dalam itu semua. Pernah nggak ngalamin kerugian gara-gara miskomunikasi? Coba komen di bawah ya. Sekarang mari kita bedah anatomi obrolan kita di slide 6 ini. Ini adalah bagan proses komunikasi. Kelihatannya kayak rumit gitu ya, tapi kita bongkar satu persatu biar jadi gampang. Environment. Semua komunikasi terjadi di suatu lingkungan atau kondisi. Kalau ruangannya berisik atau wifi putus-putus, komunikasi pasti terganggu. Message. Ini adalah pesan atau informasi utama yang mau kita sampaikan. Sender. Ini adalah kita, ya kalian, atau pihak yang mengirimkan pesan tersebut. Nah, di slide 10 inilah biang keroknya guys, yaitu filter. Filter adalah mindset, bias, atau pengalaman masa lalu yang menghalangi si informasi itu. Misalnya ya, kalian udah suuzon atau berprasangka duluan sama orangnya. Pesannya pasti ketangkepnya tuh jadi beda ya. Medium. Ini adalah metode penyampaiannya. Bisa lewat suara, email, laporan, atau lewat Zoom. Receiver, yaitu pihak kawan bicara kalian yang menerima pesan. Encoding, ini adalah proses di mana si sender menerjemahkan isi otaknya menjadi kata-kata yang bisa dipahami. Decode, sebaliknya ini adalah proses di mana si receiver menerjemahkan kata-kata tadi ke dalam pemahamannya sendiri. Dan terakhir, slide 15, feedback. Respons dari receiver yang menandakan apakah pesannya nyampe dengan benar atau malah error karena nyangkut di filter yang tadi itu. Oke, masuk ke slide berikutnya. Supaya pesan kita nggak nyangkut di filter orang, sebagai profesional kita harus bisa nyampein pesan pakai teknik 6C. Berikut ada daftarnya ya, yaitu clear, correct,
complete, concise, coherent, dan courteous. Kita lihat contohnya satu-satu ya. Clear. Jangan bilang kita meeting bahas engagement, tapi ubah. Jadi kita adakan workshop soft skill tanggal 15 Februari. Jelas. Dan pilih katanya itu yang to the point. Correct atau tepat atau akurat. Contoh, evaluasi menunjukkan kompetensi naik 15%. Nah, 15% ini harus berbasis fakta dan data yang benar. Complete atau lengkap. Jangan ngasih info setengah-setengah, kasih rundown acara yang utuh mulai dari registrasi jam 8 sampai penutupan jam 16. Contohnya seperti itu. Concise atau ringkas. Hindari bertele-tele, cukup bilang target kita meningkatkan customer satisfaction 10% dalam 3 bulan. Coherent atau terstruktur. Gunakan urutan yang logis, pakai kata pertama apa, kemudian apa, terakhir apa. Biar otak yang mendengar itu jadi gampang mencernanya. Lalu courteous atau sopan. Ini penting banget untuk menjaga relationship. Ucapkan terima kasih dan gunakan kata-kata yang positif, jangan menuduh. Nah, pesannya udah bener nih, tapi menarik nggak ya? Coba perhatikan paragraf di slide ke-24 ini. Ini adalah contoh copywriting atau pesan yang bikin orang mau action. Kenapa ya pesan tadi itu menarik? Jawabannya ada di slide berikutnya, karena di sana itu ada 4 elemen. Pertama, ada benefitnya, apa manfaat buat si pendengar. 2, unik dan data, karena di sana dimasukin angka. Misalnya kan tadi kinerja naik 20%. 3, ada story, misalnya ngasih case study biar percaya. Dan 4, ada call to action, mengajak mereka yang mendengar bertindak sekarang. Bergeser ke slide berikutnya, selain isi pesannya, media komunikasi yang kita pilih juga sangat krusial. Nah, ini nih, di slide ini, slide 27, kita belajar ya, ada media yang sifatnya immediate feedback atau langsung kayak tatap muka, telepon, atau video call. Ada juga yang delayed feedback atau tertunda kayak email, laporan, atau newsletter. Gimana cara milihnya? Slide ke-28 ngasih panduannya nih. Pertama, cek dulu itu rahasia atau enggak, urgensinya gimana, siapa audiensnya. Biar kebayang, kita lihat case study di slide 29 ya. Misalnya nih ya, kalau ada perubahan proyek yang kompleks, kalian kirim email untuk detail yang resmi, lalu update di project management platform. Terakhir, bikin video conference untuk Q&A sama klien. Itu adalah combo yang sempurna. Dan slide 30 mengingatkan kita supaya jangan lupa follow up dan dokumentasikan semuanya. Supaya seperti kata slide 31 nih, komunikasi kita makin efisien dan kelihatan profesional. Masuk ke babak yang akhir, kenapa walau udah niat baik, komunikasi itu masih bisa gagal? Seperti kata Diana Bucher di slide 32, pesan itu bisa terdistorsi. Dan ini tuh terjadi karena ada yang namanya hambatan komunikasi. Apa aja sih hambatannya? Kita urut satu persatu dengan cepat. Ada yang namanya physical barrier atau gangguan fisik atau lingkungan. Ada juga perceptual barrier, misalnya prasangka buruk. Ada juga yang sifatnya emosional, misalnya lagi bad mood atau insecure. Ada juga yang sifatnya interpersonal, misalnya kaku, nggak punya skill sosial, dan sebagainya. Serta yang kelima, inability to listen, itu bisa jadi dia nggak fokus dengerinnya. Juga ada language barrier, misalnya perbedaan bahasa, makanya jangan pakai jargon yang rumit. Dan bisa juga cultural atau gender differences, misalnya kurangnya rasa hormat pada perbedaan. Kesimpulannya bisa kalian lihat di bagian roda pada slide ke-41 ini.
Nah, barusan slide 42 sampai 47 menjelaskan impact-nya. Hambatan ini tuh bisa bikin profit perusahaan turun, culture jadi toxic, dan kepuasan kerja hancur. Jadi kita harus siap mengatasinya. Gimana solusinya? Di slide 48 ada table untuk cheat sheet-nya. Misalnya, secara fisik ada gangguan, pindah lokasi. Secara bahasa kok susah, pakai penerjemah. Secara emosi kok lagi tinggi ya, atur ulang jadwal meetingnya. Dan di slide 49 ini adalah langkah konkretnya. Identifikasi masalahnya bareng-bareng, cari sumber daya untuk mengatasinya, lalu buat ruang dialog terbuka pakai teknik 6C yang tadi kita pelajari. Sebagai penutup, perhatikan slide 50 ini bahwa komunikasi yang excellent bakalan ningkatin produktivitas, reputasi, dan kepercayaan orang ke kita. Dan di slide 51 ditegaskan dengan skill ini, kalian akan dipandang sebagai leader sejati dimanapun kalian berada. Itulah akhir materi. Slide 52, terima kasih sudah belajar bareng LND Indonesia. Challenge buat kalian minggu ini ya, coba tulis satu email atau pesan WA kerjaan pakai rumus 6C dan rasakan bedanya. Jangan lupa share pengalaman kalian di kolom komentar. Kalau video ini bermanfaat, klik tombol like, share ke tim kalian, dan pastikan udah subscribe. Ingat, ini baru episode 1 dari 8 ya. Di episode kedua nanti kita bakal bahas kelanjutannya, yaitu gimana cara ngatasin hambatan kelima tadi tuh yang inability to listen lewat jurus prinsip-prinsip active listening. Dan sekali lagi saya ingetin, jangan sampai kelewat sampai episode 8, kan akan ada post test via scan QR di akhir seri. Stay curious, communicate better, and see you at the top.